Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Ayu Yulianti. Di sini saya akan menjelaskan 3 subbab. Yang pertama, strategi pengembangan kurikulum. Yang kedua, rasionalisasi pengembangan kurikulum. Dan yang ketiga, kerangka kerja pengembangan kurikulum. Yang pertama, strategi pengembangan kurikulum. Menurut Hamalik, strategi pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang diawali dengan perencanaan, yang dilanjutkan dengan validasi, implementasi, dan evaluasi. Proses ini bersifat menyeluruh dan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Menurut Zainal, strategi pengembangan kurikulum meliputi 4 langkah. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar. Yang ketiga, mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar. Dan yang keempat, mengevaluasi. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran yang harus diperhatikan ada 3. Yang pertama, memahami 3 sumber, yaitu siswa, masyarakat, dan konten. Rumusan yang kedua yaitu merumuskan tentatif general objektif atau standar kompetensi yang memperhatikan landasan sosiologi, kemudian diskrin melalui 2 tahap landasan lain, yaitu landasan filosofi pendidikan dan landasan psikologi belajar. Rumusan yang ketiga yaitu merumuskan precise education atau kompetensi dasar. Langkah yang kedua yaitu menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar. Dalam merumuskan dan menyeleksi pengalaman belajar harus memahami definisi pengalaman belajar dan landasan psikologi belajar. Pengalaman belajar itu sendiri merupakan suatu interaksi yang dialami atau yang dilakukan oleh siswa yang dirancang oleh guru untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Langkah yang ketiga yaitu mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar. Dalam pengorganisasian kurikulum, ada beberapa hal penting yang mendukung, yaitu seperti teori, konsep, pandangan tentang pendidikan, pengembangan anak didik, dan kebutuhan masyarakat. Langkah yang keempat yaitu mengevaluasi. Evaluasi itu sendiri merupakan suatu proses yang berkelanjutan, di mana data yang terkumpul dan dibuat pertimbangan untuk tujuan memperbaiki sistem. Perencanaan kurikulum menggunakan berbagai tipe evaluasi dan riset. Evaluasi itu sendiri dirasa sebagai proses pengambilan keputusan, sedangkan riset dirasa sebagai proses pengumpulan data sebagai dasar proses pengambilan keputusan. Tipe evaluasi meliputi konteks, input, proses, dan produk, sedangkan riset meliputi aksi, deskripsi, historikal, dan eksperimental. Sub yang kedua yaitu rasionalisasi pengembangan kurikulum. Menurut Abdul, rasionalisasi pengembangan kurikulum merupakan pengembangan kurikulum yang dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan menggunakan dasar yang logis. Menurut Kementerian Pendidikan dan Budaya atau Kemendikbud, pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya tantangan-tantangan yang harus dihadapi, baik itu tantangan internal maupun tantangan eksternal. Tantangan internal itu sendiri terkait dengan kondisi pendidikan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu pada 8 standar nasional kompetensi yang meliputi yang pertama standar biaya, yang kedua standar pengelolaan, yang ketiga standar sarana prasarana, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar isi, yang keenam standar proses, yang ketujuh standar penilaian, dan yang kedelapan standar kompetensi. Tantangan eksternal menurut Kementerian Pendidikan dan Budaya yaitu tantangan eksternal yang dihadapi oleh dunia pendidikan yang berkaitan dengan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masyarakat, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi,
serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Sub yang ketiga adalah kerangka kerja pengembangan kurikulum. Menurut Abdul, dalam menyusun kerangka pengembangan kurikulum terdapat 3 dasar landasan, yaitu landasan filosofis, landasan teoritis, dan landasan yuridis. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil pembelajaran, serta hubungan siswa dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya. 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis, yaitu yang pertama, pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini menjadikan kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan membangun dasar di kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Yang kedua adalah peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan ini, prestasi bangsa adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Yang ketiga, pendidikan ditunjukkan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu. Yang kedua, landasan teoritis. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar pendidikan berdasarkan standar dan isi kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasar standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian kelulusan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman yang seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak. Landasan yang ketiga yaitu landasan yuridis. Menurut Imade Shila, ada 4 tahap pengembangan kurikulum, yaitu 1. Pengembangan kurikulum pada tingkat makro. Yang kedua, pengembangan kurikulum pada tingkat institusi atau lembaga. Yang ketiga, pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran atau bidang studi. Yang keempat, pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas. Dalam pelaksanaannya, pengembangan kurikulum harus menempuh tahap-tahap, yaitu tahap 1, studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Tahap 2, perencanaan kurikulum. Tahap 3, pengembangan rencana operasional kurikulum. Tahap 4, pelaksanaan uji coba terbatas kurikulum di lapangan. Tahap 5, implementasi kurikulum. Tahap 6, monitoring dan evaluasi kurikulum. Tahap 7, perbaikan penyesuaian. Menurut Arich Lewy, dalam konsep dan model pengembangan kurikulum, tahap-tahap pengembangan kurikulum meliputi penentuan tujuan umum, perencanaan, uji coba dan revisi, uji lapangan, pelaksanaan kurikulum, dan pengawasan mutu kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan 3 subbab. Yang pertama ada elemen perubahan kurikulum, yang kedua ada standar kompetensi kelulusan, yang ketiga ada struktur pengembangan kurikulum 2013. Kita masuk yang pertama, yaitu elemen perubahan kurikulum. Apa aja sih elemen-elemen yang berubah pada kurikulum 2013? Elemen perubahan kurikulum ini adalah dalam rangka pengembangan kurikulum 2013.
pada tingkat nasional dilakukan penataan standar nasional pendidikan yang berupa standar kompetensi lulusan yang di dalamnya itu terdapat standar isi, standar proses maupun standar penilaian. Dalam elemen perubahan ini terdapat diagram pada jenjang SMP, SMA, dan SMK, di mana masing-masing jenjang ini tuh elemen perubahan dalam kurikulumnya itu sangatlah berbeda. Deskripsi dari elemen perubahan pada setiap jenjang. Yang pertama jenjang SMP, yang kedua ada SMA, dan ketiga ada SMK. Elemen perubahan yang pertama itu kompetensi lulusan. Dari 3 jenjang itu tuh sama, yaitu adanya peningkatan dan keseimbangan antara hard skill dan soft skill yang meliputi 3 aspek kompetensi. Yang pertama ada kognitif, pengetahuan, yang kedua ada afektif berupa sikap, yang ketiga ada psikomotor atau berupa keterampilan. Elemen yang kedua yaitu kedudukan mata pelajaran. Kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran yang dikembangkan oleh dari kompetensi. Elemen yang selanjutnya yaitu pendekatan. Elemen pendekatan ini pada jenjang SMP, kompetensi dikembangkan melalui mata pelajaran. Pada jenjang SMA, kompetensi dikembangkan melalui mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Pada jenjang SMK, kompetensi dikembangkan melalui mata pelajaran wajib, mata pelajaran pilihan, dan vokasi. Ada elemen struktur kurikulum di mana di dalamnya itu terdapat mata pelajaran dan alokasi waktu pada masing-masing jenjang. Pada jenjang SMP, TIK itu menjadi media semua mata pelajaran. Terus ada pengembangan diri terintegrasi pada setiap mata pelajaran dan ekstrakurikuler. Di jenjang SMP ini, mata pelajaran itu berkurang, yang semulanya 12 menjadi 10 mata pelajaran. Lalu terdapat penambahan jam pertemuan. Jumlah jam pertemuannya itu menjadi 6 jam pertemuan per minggu akibat adanya perubahan pendekatan pembelajaran. Perubahan struktur kurikulum yang terjadi pada jenjang SMA. Perubahan sistem terdapat pada mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Adanya pengurangan mata pelajaran pada SMA, sama seperti SMP, adanya juga jumlah jam bertambah, 2 jam pertemuan per minggu akibat adanya perubahan pendekatan pembelajaran. Itu pada jenjang SMA. Pada jenjang SMK, penyesuaian jenis keahlian berdasarkan spektrum kebutuhan saat ini. Adanya penyeragaman mata pelajaran dasar umum. Produktif disesuaikan dengan tren perkembangan industri dan adanya pengelompokan mata pelajaran produktif sehingga tidak terlalu rinci pengembangannya. Pada poin kelima di elemen perubahan itu terdapat proses pembelajaran pada 3 jenjang ini. 3 jenjang ini tuh sama proses pembelajarannya. Yang pertama itu ada standar proses yang semula itu hanya mencakup eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, tapi sekarang di kurikulum 2013 itu dilengkapi dengan mengamati, menanya, menalar, mengolah, menyimpulkan, dan menciptakan. Yang kedua, ruang belajar itu tidak hanya di ruang kelas saja, tapi lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah bisa dijadikan untuk tempat belajar. Nah, yang ketiga ada guru bukan hanya satu-satunya sumber belajar. Pada kurikulum 2013 ini tuh guru hanya sebagai fasilitator, di mana peserta didik dituntut untuk berpola pikir kritis dan kreatif dan dapat memecahkan masalah atau problem solving. Dan yang terakhir ada sikap diajarkan itu tidak hanya melalui verbal. Jadi guru itu harus juga mencontohkan kepada peserta didik agar guru itu menjadi tauladan bagi peserta didiknya. Pada jenjang SMP itu
mata pelajaran IPA dan IPS itu dijadikan secara terpadu, jadi IPA terpadu dan IPS terpadu. Pada SMA adanya mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan sesuai minat dan bakatnya. Misal peserta didik itu minat terhadap matematika, maka dia bisa memilih matematika peminatan sesuai dengan minat dan bakatnya peserta didik tersebut. Pada SMK, kompetensi keterampilan yang sesuai dengan standar industri. Kompetensi di sini tuh jurusan. Jadi ada mata pelajaran produktif di dalam kompetensi tersebut. Mata pelajaran produktif contoh, misal dia itu jurusan farmasi, maka mata pelajaran produktifnya ada farmakognosi, farmakologi, atau dasar-dasar ilmu resep. Pada poin ke-7 di elemen perubahan kurikulum 2013, ini ada penilaian. Pada jenjang SMP, SMA, dan SMK itu memiliki penilaian yang sama, yaitu penilaian berbasis kompetensi. Yang kedua, adanya pergeseran dari penilaian melalui tes yang hanya berpacu pada kompetensi kognitif, yaitu pengetahuan, menuju penilaian otentik, mengukur dari semua kompetensi berupa sikap, afektif, pengetahuan kognitif, dan psikomotor atau keterampilan berdasarkan proses dan hasil. Yang ketiga ada memperkuat PAP atau penilaian acuan patokan, yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor ideal atau maksimal. Skor di sini tuh didapat dari tugas, ulangan harian, kuis, UTS ataupun UAS. Yang keempat ada penilaian tidak hanya pada level KD, tetapi juga pada kompetensi inti atau SKL juga, standar kompetensi lulusan. Dan yang terakhir ada pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen utama pada penilaian. Dan yang terakhir itu ada ekstrakurikuler. Pada ketiga jenjang ini tuh memiliki ekstrakurikuler yang wajib. Yang pertama itu ada pramuka, ada PMR, UKS, dan lain-lain. Gunanya ada ekstrakurikuler ini untuk agar siswa itu aktif dan berpartisipasi dalam permasalahan kemasyarakatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai standar kompetensi lulusan. Apa sih standar kompetensi lulusan itu sendiri? Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan itu digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidikan, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Nah, itu semua diatur oleh BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan bila di Indonesia. Nah, pada pembahasan kali ini standar kompetensi itu yang akan dibahas standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Secara garis besar, ketentuan tentang standar kompetensi lulusan dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidik. Yang kedua, standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun standar kompetensi menurut jenjangnya SMP dan SMA. Pada SMP, kompetensi lulusan SMP, MTS, atau SMP LD atau paket B memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut. Pada dimensi sikap, kualifikasi kemampuan yang harus dimiliki
memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara afektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Dalam dimensi pengetahuan, kualifikasi kemampuan yang harus dimiliki memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena yang terjadi tampak nyata. Yang terakhir ada keterampilan. Kualifikasi kemampuan yang harus dimiliki memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah konkret dan abstrak sesuai dengan dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenis. Pada kompetensi lulusan tingkat SMA, MA, SMK, MAK, SMALB atau paket C, lulusan tersebut memiliki sikap pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut. Dalam dimensi sikap, kualifikasi kemampuan yang harus dimiliki yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang kedua ada pengetahuan. Kualifikasi kemampuan yang harus dimiliki memiliki pengetahuan yang faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian. Yang terakhir ada dimensi keterampilan. Kualifikasi kemampuan yang harus dimiliki memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah konkret dan abstrak sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah dan sumber-sumber lain secara mandiri. Lalu lanjut ke standar isi. Standar isi itu kriteria mengenai ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang atau jenis pendidikan tertentu. Penataan standar isi terutama berkaitan dengan penguatan materi melalui evaluasi ulang ruang lingkup materi. Yang pertama, mengeliminasi materi yang tidak esensial atau tidak relevan bagi peserta didik. Dan yang kedua, itu mempertahankan materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menambahkan materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional. Lalu di sini akan membahas standar proses. Apa sih standar proses? Standar proses itu adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Secara garis besar, standar proses itu dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup untuk peserta didik itu berpartisipasi. Jadi di sini tuh proses pembelajaran itu berbasis student-centered learning. Jadi berpusat pada si siswanya, bukan pada guru. Jadi guru hanya sebagai fasilitator. Di sini siswa itu memecahkan masalah, berpikir kritis dan berpikir kreatif. Nah, yang terakhir pada standar proses yaitu perencanaan pembelajaran merupakan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk setiap mata pelajaran. Selanjutnya yang akan dibahas adalah standar penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Komponen perubahan yang berubah dalam standar penilaian pendidikan yaitu yang pertama penilaian berbasis kompetensi, yang kedua pergeseran dan penilaian menggunakan tes yang hanya bertumpu pada kognitif atau pengetahuan, digantikan dengan penilaian otentik yang berbasis pada kompetensi yang mencakup dari 3 aspek. Yang pertama ada kognitif, pengetahuan, yang kedua ada
efektif yang berupa sikap, yang ketiga ada psikomotor atau berupa keterampilan berdasarkan hasil dan proses, dan yang ketiga ada memperkuat PAP, penilaian acuan patokan, yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor ideal atau maksimal. Itu skor-skor itu berupa pada tugas, ulangan harian, UTS maupun UAS. Yang keempat ada penilaian tidak hanya pada level KD atau kompetensi dasar, juga pada kompetensi inti dan SKL atau standar kompetensi lulusan. Yang terakhir adalah mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen utama penilaian. Nah, di sini akan menjelaskan subbab mengenai pengembangan struktur kurikulum 2013. Menurut Mulyasa tahun 2014, pengembangan struktur kurikulum 2013 mencakup 3 aspek. Yang pertama, mengidentifikasi kompetensi. Yang kedua, mengembangkan struktur kurikulum. Yang ketiga, mendeskripsikan mata pelajaran. Yang pertama ada identifikasi kompetensi, yaitu subkompetensi dan tujuan khusus perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan agar hasil yang dirumuskan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dicapai peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan asumsi-asumsi yang spesifik harus dilakukan sebelum mengidentifikasi tujuan dan kompetensi. Dalam kaitannya dengan kurikulum 2013 yang berbasis karakter, sedikitnya ada 8 identifikasi sumber yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi kompetensi. Yang pertama ada daftar yang sudah ada atau existing list. Yang kedua ada menerjemahkan mata pelajaran. Yang ketiga ada menerjemahkan mata pelajaran dengan perlindungan. Yang keempat ada analisis taksonomi. Yang kelima ada masukan dan profesi. Yang keenam ada membangun teori. Yang ketujuh ada masukan peserta didik dan masyarakat. Dan yang terakhir ada analisis tugas. Lalu mengembangkan struktur kurikulum 2013. Yang pertama ada usulan rancangan struktur kurikulum pada jenjang SMP. Yang pertama akan disusun berdasarkan kompetensi yang harus dimiliki peserta didik jenjang SMP pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua menggunakan mata pelajaran sebagai sumber kompetensi dan substansi mata pelajaran. Dan yang ketiga menggunakan pendekatan sains yang meliputi mencoba, mengamati, menalar, menciptakan dan menyimpulkan. Dan yang keempat itu ada meminimumkan jumlah mata pelajaran yang tadinya 12 menjadi 10 mata pelajaran melalui pengintegrasian beberapa mata pelajaran. TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, menjadi sarana pembelajaran pada semua mata pelajaran, tidak berdiri sendiri. Yang kedua, muatan lokal menjadi pembahasan seni budaya, prakarya, dan budidaya, menerapkan muatan lokal sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing daerah. Yang ketiga ada mata pelajaran, pengembangan diri diintegrasikan ke semua mata pelajaran. Dan yang keempat ada IPA dan IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran integratif science dan integratif social studies. Dan yang kelima ada bahasa Inggris diajarkan untuk menambah keterampilan berbahasa. Dan yang terakhir menambah 6 jam pelajaran per minggu akibat adanya perubahan pendekatan dalam proses pembelajaran. Pada struktur kurikulum 2013 di jenjang SMA itu berbeda lagi isu terkait perancangan struktur kurikulum pada tingkat SMA. Yang pertama masih perlu apakah penjurusan pada SMA itu masih diperlukan, mengingat bahwa pada beberapa negara itu tidak menganut sistem penjurusan di SMA. Dan yang kedua, kesulitan dalam penyetaraan ijazah. Lalu yang terakhir, dapat melanjutkan ke semua jurusan di perguruan tinggi. Yang kedua ada tanpa penjurusan akan menyebabkan mata pelajaran terlalu banyak seperti pada SMA kelas 10. Akan menyebabkan mata pelajarannya itu menumpuk. Jadi tidak hanya IPA saja, tapi IPA dan IPS pun dipelajari gitu. Sehingga diperlukan mata pelajaran pilihan dan mata pelajaran wajib agar lebih tersusun. Yang ketiga, perlu
memberi kesempatan bagi mereka yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata untuk menyelesaikan lebih cepat atau belajar lebih banyak melalui mata pelajaran pilihan, atau kita sebut sekarang ini sistem akselerasi bisa mempercepat yang tadinya SMA 3 tahun dapat dipercepat menjadi 4 semester atau 2 tahun. Yang kelima, ada perlunya ujian nasional yang lebih fleksibel. Dan yang keenam, perlunya integrasi vertikal dengan perguruan tinggi. Yang ketujuh, perlunya memperkuat pelajaran bahasa Indonesia termasuk sastra, terutama menulis dan membaca dengan cepat dan paham. Di sini menekankan yaitu studi literatur. Dan yang kedelapan ini ada perlunya meningkatkan tingkat abstraksi mata pelajaran. Yang terakhir ada perlunya membentuk kultur sekolah yang kondusif. Struktur kurikulum pada jenjang SMK, isu terkait kurikulum SMK ini yang pertama, ujian nasionalnya itu diadakan pada kelas 11 bukan pada kelas 12, karena di kelas 12 itu menekankan pada ujian sertifikasi keahlian. Jadi agar peserta didik itu agar bisa lebih berkonsentrasi pada ujian sertifikasi keahliannya. Dan yang kedua, bidang keahlian yang belum sesuai dengan kebutuhan global. Jadi harus keahliannya itu yang sangat dibutuhkan di ruang lingkup masyarakat. Nah, yang ketiga itu penambahan life and career skill, bukan sebagai mata pelajaran. Jadi career skillnya untuk menunjang sesudah dia lulus. Yang keempat, adanya melibatkan pengguna atau industri terkait dalam penyusunan kurikulum. Yang kelima, pembelajaran SMK berbasis proyek dan sekolah terbuka bagi siswa untuk waktu yang lebih lama dari jam pelajaran. Yang keenam, keseimbangan antara hard skill dan soft skill. Yang ketujuh, perlunya membentuk kultur sekolah yang kondusif. Dan yang terakhir, pembagian keahlian yang terlalu rinci sehingga mempersulit pelaksanaan di lapangannya. Pada deskripsi mata pelajaran kurikulum jenjang SMP, mata pelajaran tidak dibagi menjadi wajib ataupun pilihan, hanya dikelompokkan berdasarkan kelompok A dan kelompok B. Pada kelompok A terdapat pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA atau ilmu pengetahuan alam, IPS, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Pada kelompok B ada seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, lalu prakarya. Beban belajar yang dibebankan pada jenjang SMP, pada kurikulum lama beban belajarnya per minggu 32 jam. Pada ketentuan struktur kurikulum yang baru ini, beban belajar ditambahkan 6 jam pertemuan per minggu. Jadi yang semula 36 jam menjadi 38 jam per minggu. Lalu mendeskripsikan mata pelajaran. Pada struktur kurikulum di SMA terdapat 2 mata pelajaran. Yang pertama ada mata pelajaran wajib, lalu mata pelajaran peminatan. Pada mata pelajaran wajib di kelompok A ada pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, sejarah Indonesia, lalu bahasa Inggris. Pada kelompok B wajib terdapat seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, lalu prakarya dan kewirausahaan. Pada kelompok mata pelajaran peminatan, ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakatnya pada kelompok mata pelajaran tertentu sesuai dengan keilmuan di perguruan tinggi yang dia minati. Mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin ilmu atau keterampilan tertentu. Pada kurikulum SMA, mata pelajaran peminatan dibagi menjadi 3. Yang pertama, peminatan matematika dan ilmu-ilmu alam.
Yang pertama ada matematika, kedua biologi, ketiga fisika, keempat kimia. Dan yang kedua ada peminatan ilmu-ilmu sosial. Yang pertama ada geografi, yang kedua sejarah, ketiga sosiologi, dan yang terakhir ada ekonomi. Yang ketiga peminatan ilmu-ilmu bahasa dan budaya. Yang pertama bahasa dan sastra Indonesia, yang kedua bahasa dan sastra Inggris, yang ketiga bahasa dan sastra asing lainnya, dan yang keempat antropologi. Beban belajar dalam struktur kurikulum SMA ada penambahan jam belajar per minggu selama 4-6 jam, sehingga untuk kelas 10 bertambah dari 38 jam menjadi 42 jam belajar, dan untuk kelas 11 dan 12 bertambah dari 38 jam menjadi 44 jam belajar. Sedangkan lama pelajaran setiap 1 jam itu durasinya 45 menit. Tambahan jam belajar dan pengurangan jumlah kompetensi memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada guru untuk melakukan proses pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, untuk menuntut siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran baik secara psikis, fisik maupun emosional. Ini juga bertujuan untuk guru bisa melakukan penilaian secara utuh dan menyeluruh. Deskripsi mata pelajaran pada kurikulum SMK itu dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, pertama kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu mata pelajaran dasar umum dan mata pelajaran produktif atau mata pelajaran sesuai dengan keahlian yang diambilnya. Contoh mata pelajarannya pada kelompok A yang pertama ada pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, fisika, kimia, lalu mata pelajaran produktif, contoh itu kemampuan komputer dan pengelolaan informasi bagi SMK bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa. Lalu ada bahasa Inggris, 9 ada keterampilan atau kejuruan, lalu 10 adalah life and career skills, itu di luar dari non mata pelajaran. Lalu ada kelompok B, pertama ada seni budaya, yang kedua ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, lalu yang terakhir ada muatan lokal keterampilan sesuai dengan lingkungannya, apa muatan lokalnya. Lalu jumlah alokasi waktu per minggu pada kurikulum SMK ini yaitu 46 jam pertemuan per minggunya. Selanjutnya adalah faktor pendukung keberhasilan implementasi kurikulum. Keberhasilan kurikulum dalam menghasilkan insan yang produktif, kreatif, dan inovatif, serta dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional ditentukan oleh berbagai faktor, yang artinya keberhasilan pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan, baik sekolah maupun madrasah, memerlukan faktor-faktor pendukung, di antaranya yaitu kepemimpinan kepala sekolah, kreativitas guru, aktivitas peserta didik, sosialisasi, fasilitas dan sumber belajar, lingkungan yang kondusif, dan partisipasi warga sekolah. Nah, faktor pendukung yang pertama yaitu kepemimpinan kepala sekolah. Dalam menyukseskan implementasi kurikulum diperlukan kepala sekolah yang mandiri dan demokratis profesional dengan kemampuan manajemen serta kepemimpinan yang tangguh agar mampu mengambil keputusan dan prakara untuk kemajuan sekolah serta mampu menumbuhkan iklim kondusif bagi terciptanya kualitas pendidikan dan pembelajaran yang optimal untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Nah, yang kedua adalah kreativitas guru. Dalam perubahan paradigma atau perkembangan kurikulum, guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya, bahkan sangat menentukan keberhasilan peserta didiknya. Kurikulum 2013 akan sulit dilaksanakan di berbagai daerah dikarenakan sebagian besar guru belum siap. Nah, kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi antara lain ingin mengubah pola pendidikan dari orientasi terhadap hasil dan materi ke pendidikan sebagai proses melalui pendekatan tematik integratif dengan metode student center learning yang artinya jadi pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran
harus sebanyak mungkin melibatkan peserta didik agar mereka mampu bereksplorasi untuk membentuk kompetensi dengan menggali berbagai potensi dan kebenaran secara ilmiah. Dalam kerangka inilah perlunya kreativitas guru agar mereka mampu menjadi fasilitator dan mitra belajar bagi peserta didik. Akan tetapi, dalam praktiknya tetap saja masih banyak yang mendominasi pembelajaran di kelas. Artinya, dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh untuk mentransformasi pandangan guru dalam mengajar di kelas. Selanjutnya, yang ketiga adalah aktivitas peserta didik. Dalam rangka mendorong dan mengembangkan aktivitas peserta didik, guru harus mampu mendisiplinkan peserta didik, terutama disiplin diri. Guru harus mampu membantu peserta didiknya mengembangkan pola pikir, meningkatkan standar perilaku, dan melaksanakan aturan sebagai alat untuk menegakkan disiplin dalam setiap aktivitasnya. Untuk mendisiplinkan peserta didik perlu dimulai dengan prinsip yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yakni sikap demokratis, sehingga peraturan disiplin perlu berpedoman pada hal tersebut, yakni dari, oleh, dan untuk peserta didik. Nah, yang selanjutnya yang keempat adalah sosialisasi kurikulum 2013. Sosialisasi dalam kurikulum sangat penting dilakukan agar semua pihak yang terlibat dalam implementasinya di lapangan paham dengan perubahan yang harus dilakukan dengan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga mereka memberikan dukungan terhadap perubahan kurikulum yang dilakukan. Sosialisasi kurikulum perlu dilakukan terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam implementasinya, serta terhadap seluruh warga sekolah, bahkan terhadap masyarakat dan orang tua peserta didik. Sosialisasi ini penting, terutama agar seluruh warga sekolah mengenal dan memahami apa itu visi dan misi sekolah. Sekolah sosialisasi bisa langsung oleh kepala sekolah apabila yang bersangkutan sudah mengenal dan cukup memahaminya. Namun, bila kepala sekolah belum memahami betul konsep kurikulum yang dipakai, maka bisa mengundang ahlinya yang ada di masyarakat, baik dari kalangan pemerintah, akademisi, maupun dari kalangan penulis atau pengamat pendidikan. Nah, selanjutnya yang kelima adalah fasilitas dan sumber belajar. Fasilitas dan sumber belajar yang perlu dikembangkan dalam mendukung suksesnya implementasi kurikulum antara lain laboratorium, pusat sumber belajar, perpustakaan, serta tenaga pengelola dan peningkatan kemampuan pengelolanya. Sumber belajar yang paling berpengaruh adalah buku materi yang digunakan guru untuk mengajar. Buku siswa dan buku guru merupakan salah satu sarana implementasi kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran. Buku siswa menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sedangkan buku guru merupakan pedoman guru untuk mengajarkan materi yang ada pada buku siswa tersebut. Yang selanjutnya adalah kreativitas guru dan peserta didik perlu senantiasa ditingkatkan untuk membuat dan mengembangkan alat-alat pembelajaran serta alat peraga lain yang berguna bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, yang keenam adalah lingkungan yang kondusif. Iklim belajar yang kondusif akademik harus ditunjang oleh berbagai fasilitas yang menyenangkan, seperti sarana laboratorium, pengaturan lingkungan, penampilan, dan sikap guru. Hubungan yang harmonis antara peserta didik dengan guru dan di antara peserta didik dengan peserta didik itu sendiri, serta penataan organisasi dan bahan pembelajaran secara tepat, sesuai dengan kemampuan dan perkembangan peserta didik. Iklim belajar yang menyenangkan akan membangkitkan semangat dan menumbuhkan aktivitas serta kreativitas peserta didik. Semakin menyenangkan tatanan lingkungan fisik akan memberikan dampak positif bagi proses belajar. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah partisipasi warga sekolah. Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah dalam memberdayakan seluruh warga sekolah, khususnya tenaga pendidikan yang tersedia. Manajemen tenaga pendidikan di sekolah harus ditunjukkan untuk memberdayakan tenaga-tenaga pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Namun, tetap dalam kondisi yang menyenangkan.
Oleh karena itu, fungsi manajemen tenaga kependidikan di sekolah yang harus dilaksanakan kepala sekolah adalah menarik, mengembangkan, menggaji, dan memotivasi tenaga kependidikan guna mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Membantu tenaga pendidikan mencapai posisi dan standar perilaku. Menjelaskan tujuan individu, kelompok, dan lembaga. Nah, selanjutnya adalah strategi implementasi kurikulum. Untuk menunjang keberhasilan implementasi kurikulum, tentu saja terdapat strategi implementasi kurikulum. Di antaranya yaitu merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna. Implementasi kurikulum 2013 merupakan aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik. Hal tersebut menurut keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. Guru harus menyadari bahwa pembelajaran memiliki sifat yang sangat kompleks karena melibatkan aspek pedagogis, psikologis, dan didaktis secara bersamaan. Nah, yang kedua adalah mengorganisasikan pembelajaran. Implementasi kurikulum 2013 menuntut guru untuk mengorganisasikan pembelajaran secara efektif. Sedikitnya terdapat 5 hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pengorganisasian pembelajaran dalam implementasi kurikulum 2013, yaitu pelaksanaan pembelajaran, pengadaan dan pembinaan tenaga ahli, pendayagunaan tenaga ahli dan sumber daya masyarakat, serta pengembangan dan penataan kebijakan. Nah, yang ketiga adalah memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran. Implementasi kurikulum 2013 berbasis kompetensi dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Pendekatan tersebut antara lain pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning, bermain peran, pembelajaran partisipatif atau participative teaching and learning, kemudian belajar tuntas, dan pembelajaran konstruktif. Yang keempat adalah melaksanakan pembelajaran, pembentukan kompetensi dan karakter. Keseluruhan proses belajar, pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik yang direncanakan. Untuk kepentingan tersebut, maka kompetensi ini kompetensi dasar, materi standar, indikator, hasil belajar, dan waktu yang harus ditetapkan sesuai dengan kepentingan pembelajaran sehingga peserta didik diharapkan memperoleh kesempatan dan pengalaman belajar yang optimal. Dalam hal ini, pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Pada umumnya, kegiatan pembelajaran mencakup kegiatan awal atau pembukaan, kegiatan ini atau pembentukan kompetensi dan karakter, serta kegiatan akhir dan penutup. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan isi dalam pembahasan yang sudah saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan, kesimpulannya adalah yang pertama, strategi pengembangan pendidikan berupa prinsip umum yang meliputi prinsip berorientasi pada tujuan dan kompetensi, prinsip relevansi, prinsip efisiensi, prinsip keefektifan, prinsip fleksibilitas, prinsip integritas, prinsip kontinuitas, prinsip sinkronasi, prinsip objektivitas, prinsip demokrasi, sedangkan prinsip khusus meliputi prinsip tujuan kurikulum, prinsip isi kurikulum, prinsip didaktik metodik, prinsip yang berkenaan dengan media dan sumber belajar, serta prinsip evaluasi. Nah, yang kedua adalah rasionalisasi pengembangan kurikulum meliputi tantangan internal, tantangan eksternal, dan penyempurnaan pola pikir pembelajaran. Yang ketiga adalah kerangka kerja pengembangan kurikulum meliputi pengembangan kurikulum pada tingkat makro atau nasional, pengembangan kurikulum pada tingkat institusi atau sekolah, pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran atau bidang studi, pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas. Nah, yang keempat,
Hal-hal yang baru sebagai perubahan kurikulum yang menjadi ciri kurikulum 2013 adalah menyangkut 4 standar pendidikan, yakni standar kompetensi lulusan atau SKL, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Keempat standar ini dirumuskan dalam 7 elemen sebagai berikut, yaitu kompetensi lulusan, kedudukan mata pelajaran atau isi, pendekatan atau isi, struktur kurikulum atau mata pelajaran, dan alokasi waktu atau isi proses pembelajaran penilaian dan penilaian ekstrakurikuler. Nah, yang kelima yaitu faktor pendukung keberhasilan implementasi kurikulum. Ada kepemimpinan kepala sekolah, kreativitas guru, aktivitas peserta didik, sosialisasi kurikulum 2013, fasilitas dan sumber belajar, lingkungan yang kondusif, dan partisipasi warga sekolah. Nah, untuk sarannya dari kelompok kami adalah yang pertama, pendidikan sebagai suatu sistem. Maka seluruh subsistem dan komponen yang ada dalam kurikulum tersebut semestinya direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan sistem yang telah disepakati dan ditetapkan dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, adanya keselarasan yang sesuai dengan tujuan tuntutan kompetensi lulusan, isi, proses, pembelajaran, dan penilaian. Aplikasi yang taat asas dari prinsip-prinsip ini menjadi sangat esensial dalam mewujudkan keberhasilan implementasi kurikulum 2013. Nah, saran yang ketiga adalah ketika guru selesai menjalani proses pelatihan dan kemudian secara rutin keseharian menjalankan tugas-tugas profesional, profesionalisasi, atau penumbuhan dan pengembangan profesinya tidak berhenti di situ. Diperlukan upaya yang terus-menerus agar guru tetap memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, seperti itu dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.